YouTube Om Satyao, guru bahasa Inggris di Kota Palembang 2023 Agustus. Semoga terekam dengan baik. Kita lanjutkan ya materi kita ya. Dan ini menjadi bagian dari nostalgia untuk anak cucu saya. Untuk anak dan cucu saya yang menonton ini bisa menjadi sebuah kenangan ya. Papanya dulu, ayahnya dulu, seorang legend menebar minat edukasi di Kota Palembang sejak 2022. Bentang spanduk, berdiri membentangkan spanduk bahasa Inggris. Seperti yang kalian bisa lihat di video yang lainnya, saya di jalanan berdiri membentangkan spanduk. Itu bisa 3 menit, bisa 15 menit, setengah jam, bahkan sering lebih dari setengah jam. Honestly, biar kalian tahu, biar semua selain orang di Kota Palembang bisa tahu fakta yang sungguhnya terjadi. Minat edukasi di Kota Palembang sejak Januari 2023 sampai sekarang udah 8 bulan. Ini mau habis 8 bulan. Kepekaannya minim di Kota Palembang. Ya memang bekal edukasi bahasa Inggris fucking noise, fucking berisik. Memang di Kota Palembang sejak Januari 2023 sampai until now Agustus, sudah hampir 8 bulan. Semangat edukasi yang saya perjuangkan, yang saya berkorban selama ini di jalanan, belum menemui hasil yang signifikan. Fucking noise kembali lagi. Anda dengar? That's fucking noise. Fucking noise. Yes. Fucking bitch. Yes, it is. Yes, it is. Tren belajar bahasa Inggris di Kota Palembang belum menjadi tren, ya. Padahal sudah diperjuangkan siang sampai wajah saya kan hitam ini, berjemur sampai malam, sampai jam 11 malam. Silakan bongkar CCTV pemerintah dan CCTV kepolisian di Raja Wali, di Caritas, Simpang Polda, bongkar aja CCTV-nya. Kalau mau
ya itu buktinya ya. Karena banyak orang ini nggak mau bersaksi, nggak mau menyebar info kebaikan Om Sat Xiao. Masyarakat tidak mau memberi kesaksian, mereka nggak peduli, kepekaan edukasinya minim. Apalagi saya pernah menyebarkan, saya direct promotion di sekolah, 4 sekolah non pribumi di kota Palembang. Ya kalian tahu ya, 4 sekolah non pribumi di kota Palembang. Luar biasa sekolah tersebut ya, orang tuanya luar biasa, papi maminya keren. Tetap terus tanamkan seperti itu untuk anak kalian. Itu orang tua yang keren, pokoknya orang tua tersebut memang top, great. Tapi nggak apa-apa, biarin aja, karena memang tidak semua orang terpanggil dapat hidayah, dapat pencerahan, bisa berpikir secara positif dan mengikuti kegiatan edukatif. Belajar bahasa Inggris itu kita perlukan, nggak ada orang satupun yang nggak perlu bahasa Inggris ya, setahu saya nih. Di Nusantara, di Indonesia, di Nusantara ini nggak ada. Semuanya butuh belajar bahasa Inggris. Kalau yang tidak butuh, tinggalnya di hutan rimba, hutan pedalaman yang rimba, yang masih ada harimaunya, dan tinggalnya di bawah tanah, juga tinggalnya di dasar lautan. Selebihnya kita semua butuh bahasa Inggris. Be honest, jangan bohong. Anda butuh bahasa Inggris, jangan bohong. Ya Anda periksa aja sejarah orang-orang yang ada di Indonesia ini, orang-orang hebat. Ada semut kan? Misalnya Ciputra. Ciputra itu seorang yang di bidang perumahan ya. Dia dulu belajar bahasa Belanda tuh. Bahasa Belanda itu menjadi sebuah keharusan dulu. Cuman dia nggak bisa bahasa Belanda karena males, karena merasa ngapain belajar bahasa Belanda, kan nggak dipakai di rumah. Nah seperti itu ya, tapi tentunya dia berhasil di dalam bidang dia karena memang dia fokus, dia belajar, dia memang mendalami bidang dia tersebut. Nah gitu. Tapi untuk orang-orang semua orang ya pada umumnya butuh sebuah pengetahuan bekal bahasa internasional ya. Yang penting saya yakin bahwa ada hadiah kebaikan dari Tuhan untuk saya dan untuk siapapun yang sudah berjuang, berkorban untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Orang yang tipe seperti saya yakin, hakul yakin, benar-benar yakin ada balasan dari Tuhan. Makanya kita ya tiap hari tersenyum ya, berbuat kebaikan yang tanpa sandiwara, tanpa kebohongan, kepalsuan, kemunafikan. Be honest. We must be honest. We should practice honest dalam kehidupan kita. Saya masih ya, harus berjuang, harus yakin, harus jangan menyerah
suatu saat di kota Palembang, bahasa Inggris masih berpeluang menjadi tren di kota Palembang ya. Jangan trennya itu hanya bergosip, bergibah, membicarakan rumah tangga orang lain, privasi orang lain. Itu yang menjadi tren. Kita orang baik nggak seperti itu ya trennya. Apa yang mau saya sampaikan tadi ya? Oh iya, ada sebuah materi sebenarnya, makanya ini saya mau cari dulu ini. Materinya itu sebenarnya kita bisa belajar banyak hal ya dari siapapun. Yang jelas tetap berkumpul bersama dengan orang yang terbukti bermanfaat. Sini banyak semut kan? Saya lagi cari ada materi kan, sebuah materi yang cukup penting. Mudah-mudahan belum terhapus. Saya teringat ada sebuah cara tradisi dalam masyarakat suku Lahat Sumatera Selatan. Suku Lahat itu dia punya tradisi namanya pantauan. Anda yang orang Lahat pasti tahu apa itu tradisi pantauan. Ketika Idul Fitri, setelah sholat Id, mereka saling mengunjungi rumah di dalam sebuah lingkungan masyarakat, mendatangi rumah, berapapun rumah yang berada di dalam lingkungan masyarakat tersebut, ada 100, ada 200, semuanya para laki-laki berkumpul dan mendatangi rumah A, B, C semuanya. Itu bisa memakan waktu karena berjalan kaki ya, bisa sampai jam 12 siang. Tradisi tersebut ada di Lahat, di daerah-daerah Lahat ya. Ini aja ya, saya bicara mengenai fakta aja ya. Saya nih menantunya Pak Muhammad Salim ya. Oke, saya ini menantunya. Bagi Anda yang tahu siapa putra-putri dari Bapak Muhammad Salim, Jeme Gedung Agung, yang tinggal di Kikim Selatan, Desa Beringin Jaya. Saya nih menantunya ya. Makanya saya menjadi bagian dari keluarga tersebut. Anda silakan tanya aja.
siapa putra-putrinya Bapak Muhammad Salim. Dulu saya ikut tradisi pantauan. Tradisi tersebut saya menilai sangat very positif. Bagus itu. Tradisinya silaturahmi, mengunjungi dari rumah ke rumah. Sehingga antar anggota masyarakat itu bisa saling mengenal. Kalau di daerah saya di lingkungan bertetangga kurang bukan minim aktifnya RT, entah itu kepala lurah, kepala camat, kepala RT, kepala RW, apa itu dan lain-lain ya, perangkat administratif di batasan yang paling bawah nggak jalan, nggak aktif. Pastinya orang-orang seperti itu, lurah, camat, RT, mengecek masyarakatnya. Paling nggak jalan kaki, ya di daerahnya jalan kaki mengecek, lihat siapa-siapa, oh itu ini baru tinggalnya ini orang mana, status kejelasannya apa, supaya tahu anggota masyarakatnya. Karena itu adalah tanggung jawab, ya tanggung jawab itu akan dipertanyakan di kehidupan di akhirat. Intinya menurut saya, karena masyarakat di kota Palembang banyak yang suku lahat ya, pastinya gubernur dan wali kota, coba kalian dengerin saya, dengerin pendapat saya, orang bodoh ini. Ayo, Anda punya kekuasaan, Anda memegang kekuasaan, terapkan tradisi pantauan di kota Palembang, supaya juga membaur dengan yang non muslim ya, diajak juga, jadi sama-sama ada aktivitas, ada pergerakan, ada interaksi. Kita mengundang yang muslim, mengundang non muslim, yang non muslim mengundang muslim di kota Palembang, sehingga terjadi kebersamaan, keharmonisan. Apa susahnya menerapkan tradisi pantauan, karena kan memegang kekuasaan ya. Nah, seperti itu aja. Silakan ambil kebaikan dari video Om Satyau, The Great Man, berani, berjuang, bersemangat. Yakinlah kebaikan kita dibalas oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kebaikan yang sia-sia ya. Yang penting kita jujur, kita ramah, kita melakukan tanggung jawab kita, tidak mengambil hak orang lain. Karena banyak yang tidak jujur, tidak ramah, nggak mau membantu menolong di sekitarnya. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan mengambil yang bukan haknya. Awas kamu yang mengambil yang bukan haknya, nanti ada pertanggungjawabannya di hari akhirat. Awas kamu, awas. Nanti pengadilannya di akhirat. Dan satu lagi mengenai hak prerogatif Allah, Tuhannya umat muslim, Tuhannya junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tuhan kami mempunyai hak prerogatif yang mana Muslim juga banyak yang nggak sepakat ya. Non Muslim itu bisa diambil beberapa cakupan istilahnya kayak bejana ya, beberapa bejana kontainer mengambil siapapun jiwa orang non Muslim untuk dimasukkan ke dalam penghuni surga. Teorinya karena ya tadi hak prerogatif Allah, dan benar-benar terbukti berkontribusi ketika semasa hidupnya dia berkontribusi walaupun tidak mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetap ada kesempatan karena Allah itu maha adil ya. Tapi tentunya yang tadi tidak semuanya, sebagian kecil, hanya a few people who are lucky, hanya sedikit yang beruntung. Karena teorinya mereka dengan secara sadar ketika selama kehidupan di dunia tidak memaksimalkan akal dan pikirannya, sehingga mereka tidak belajar, tidak menggali potensi pengetahuan dan apapun hal-hal fakta-fakta yang ada dalam kehidupan ini. Misalnya mempelajari ajaran sebelah, belajar dari sifat orang yang baik secara saintifik, secara bukti ilmiah, bukti fisik, kebaikan-kebaikan, sebenarnya semuanya ajaran Islam dan pengaruhnya Islam. Kedokteran, matematika, penemuan untuk alat-alat di revolusi industri, alat elektronik, kendaraan, itu bagi Anda yang belajar sejarah pasti tahu, karena kemajuan peradaban cendekiawan ilmuwan Islam. Ya yang tadi itu karena sudah diberikan akal pikiran, waktu, kesempatan, tetapi tidak memaksimalkan, sehingga mereka tidak mengetahui karena malas belajar ya, sehingga mereka menyembah selain Allah, Tuhan yang satu. Tuhan yang satu itu sebenarnya semua agama mengakui monoteisme. Hanya monoteisme yang asli itu bisa kita temukan di ajaran Muslim dan Yahudi, itu yang benar-benar satu, nggak ada wujudnya, nggak bisa dijangkau oleh manusia wujudnya, nggak terdengar oleh manusia suaranya, dan jumlahnya satu yang benar-benar satu, monoteismenya pure. Kalau yang lain-lain monoteismenya tidak pure ya. Demikian, tetap melakukan kebaikan, yakinlah, karena saya sudah di jalanan, sudah yang berhubungan dengan promosi kalau bahasa Inggris di Pempek City, Palembang City, Jembatan Ampera City. Saya tahu, sehingga saya tahu loh reaksi orang-orang yang punya kepekaan edukasi. Oke, kepekaan edukasi sekian ya, bidangnya sekian ya, seperti uang logam. Kepekaan edukasi oke lah, hanya beberapa.
dan di sisi lain kepekaan manusiawi. Saya melihat dengan kenyataan yang sesungguhnya, bagaimana cara orang punya kepekaan manusiawi. Karena orang yang baik itu orang yang sudah belajar teori agama, teori budi pekerti, teori etika moral dasar, teori kemanusiaan, ya teori cinta kasih yang ada di dalam berbagai agama. Semuanya mengajarkan kebaikan, mengajarkan menghormati, menghargai, mendukung, menyemangati, memotivasi, dan menguatkan orang yang berjuang dan berkorban di jalanan. Rasionya dari 1000 orang, 1 yang benar-benar memberikan support, baik itu uang, baik itu makanan dan lain-lain ya. Walaupun hanya sekedar sapaan. Memang tidak banyak orang yang mempraktekkan cinta kasih, kemanusiaan, etika moral dasar. Banyak orang yang belajar teori. Ya itu kan mengakunya orang baik. Mengaku orang baik, semua juga bisa mengaku baik. Tapi kalau orang baik itu dia mensupport orang yang berjuang, mensupport tindakan nyata, konkret. Enggak hanya asal berucap, belajar tiap hari, belajar cinta kasih, belajar etika, belajar budi. Enggak ada gunanya ketika tidak dipraktekkan. Gitu ya. Sekian dulu, kalian semangat ya, tetap melanjutkan aktivitas. Ini di 2023. Saya habis ini mau istirahat dulu. Tetaplah konsisten bersama dengan orang-orang yang mau ke rumah kalian, mendatangi rumah kalian, menanyakan kabar kalian, membawa makanan, membawa kebutuhan kalian yang tulus kebaikannya. Ada nggak orang yang seperti itu datang ke rumah kalian bertamu? Karena banyak orang yang bertamu hanya mengambil keuntungan, niatnya nggak tulus ya. Banyak kan orang kayak gitu kan ya. Kita orang baik, kita jangan kayak gitu ya. Datang bertamu ke rumah orang, memberikan kebaikan bukan sebagai tangan yang di bawah, niatnya tidak tulus, mau memanfaatkan kebaikan orang lain. Kita sambung di video yang berikutnya. Senyuman Sat Ciao. Mohon maaf apabila saya terdapat banyak kekurangan. Semoga kalian bisa memaafkan kesalahan saya, kekurangan saya. Memang banyak ya, yang disengaja dan tidak disengaja. Dan terima kasih untuk yang sudah memberikan kebaikan kepada saya. Di video yang lain saya akan memberi rincian siapa yang sudah membantu, mensupport saya. Thanks for watching and keep learning. Never give up, don't give up. Keep moving, man. Senyuman Sat Ciao, berani berjuang.
Bersemangat. Sip. Go great man. Makasih orang baik.